Halo guys, kita main apa nih? Aku lupa. Terok gitu. Aku sama ini Ara. Itu Aza. Itu Aza. Dan ini Meme, itu Fitri, temanku. Dan iya, sama iya nih. Hah? Maksudnya? Ih, ada api. Api tai. Kaget gua. Yuk. Bukan. Oh, tidak manggil tidak. Enggak. Jangan marah. Kalau ditanya biasa. Apa? Kalau kayak gitu. Diam aja. Kalian membayangkan suatu hari turun salju yang seketika menyebabkan orang-orang meninggal secara mendadak. Tapi di Indomaret tidak ada salju. Ada cuy. Tapi di dunia di internet, bencana salju mematikan hidup turun di seluruh dunia. Meskipun sebelumnya wilayah tersebut tidak pernah turun salju. Jadi, tanpa berlama-lama lagi, langsung Mermet. Cara menjawab surat itu hanya dua. Dia terbuka, diberikan, atau dia tertutup, dikecualikan. Kok tiba-tiba Meme muncul? Ini sudah dilegalisir oleh lembaga, justru disitulah fungsi pengawasan publik. Benar nggak? Kemudian itu dilakukan dengan benar oleh KPU pada verifikasi faktualnya, begitu loh. Ya, jadi nggak bisa jawab surat kayak gini nih. Ngelek gua cuy. Badan Hukum itu hanya dua cara menjawab suratnya, menolak atau menerima. Menolak alasan dikecualikan, dasar hukumnya apa yang menjadi dasar hukum pengecualian informasi ini. Ya, baik, saya ke Polda Metro Jaya. Silakan dari pemohon siapkan dokumennya. Mengajukan permohonan tanggal berapa? 29 Agustus. Perdatanya? Ada nggak jawaban permohonan? Tidak ada. Memang nggak jelaskan ya Pak? Diterima nggak 29 Agustus? menuju kami menjawab
bahwa sesungguhnya Polda Metro Jaya mengetahui adanya permasalahan ini. Ya, itu nanti pada hari Kamis 13 November setelah kami mendapatkan informasi konfirmasi dari Polri, PPPD Humas, Dis Humas Mabes Polri, bahwa ternyata apa yang disampaikan oleh pemohon ini salah alamat. Tapi kami secepatnya merespon ini dengan melakukan persiapan untuk menanggapi. Jadi kami PPD Polda Metro Jaya mengetahui Siapa? adanya Lah mana? Siapa? 13 November setelah Ada menerima panggilan saudara panggilan. ya? Oh, oke. Ya, bentar. Berarti dari ngirim suratnya ditujukannya ke Polda itu ya? Polri ya? Humas Polri ya? Aduh, kaki. Di Kisah Polri dulu? Ya. Waktu itu saya kalau yang tujuan itu rapi sekali menurut saya websitenya rapi, kemudian yang Ada lagi doang. KPURI juga ada, KPURI juga ada ya Pak ya. Gini Saya doang. untuk PPUD Polri sama sekali tidak dapat juga alamat resmi dari PT Pintu ada. Polda Metro itu dia PPD atau jadi Kecukruk, 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 kecukruk. Alah. utamanya berarti di Polri ya? Mabes Polri. Humas Mabes Polri, oke. Jadi dikirimnya ke media alamatnya ya? Diarahkan ke sana. Iya, iya. Jadi nggak apa-apa dikirimnya ke Humas Mabes Polri, nggak apa-apa. Cuma mungkin dari Humas Mabes Polri kita mendistribusikannya ke Polda Metro Jaya gitu ya. Sehingga tidak ada respon ya. Tidak Kemudian mengirimkan keberatan di tanggal berapa? Keberataannya tanggal 2 Oktober 2 Oktober. Tidak ada tanggapan juga. sudah ada sama sekali. Kemudian permohonannya sengketa di Di tanggal 31 Oktober. 1 Oktober. Oke. Nah, saya ini perlu Bapak sudah ada penyampaian surat ya? Permohonan informasi yang diminta apa Pak? Sudah jadi Tidak ada ya? Ya. Coba klarifikasi satu-satu ya Pak ya. Ini kan karena permintaannya ke Polda Metro ya. Jadi ini terbuka tutup tutup. Ini yang diminta adalah dokumen terkait penerbitan ijazah sarjana mantan Presiden Joko Widodo, yaitu yang pertama, salinan ijazah asli, salinan berupa hasil scan atau berwarna. Ini terbuka atau tertutup Pak? Menurut Polda. kami ini menjadi status barang bukti dalam proses penyidikan, maka ini menjadi satu hal yang dikecualikan. Masih berproses ya Pak ya? Masih berproses dan ini masuk dalam kategori Iya, penculikan. gue tanya ya Pak. Oke. Transkrip nilai juga ya. Benar menjadi Kemudian KHS benar masih, laporan tugas akhir, surat tugas itu semua masih ya. benar menjadi SK Yudisium juga. untuk penggunaan 1 sampai 5 Ya, ini ada, tapi 6 hanya perbedaan pendidikan. ya penyebutannya apa ya? Kalau dalam permohonan tersebut Yudisium sebenarnya dalam dokumen yang masuk dalam barang bukti yang disita adalah daftar nilai sarjana muda itu keperluan individu jadi tapi dokumen yang harus kami pendidikannya mengalami surat keterangan nanti kami akan koordinasi Surat keterangan ya. lanjut majelis dan pemilihan terdekat dalam jawaban termohon dari kami. Intinya secara umum ada yang dimaksud tapi penggunaan istilah Saat ini dia dalam penguasanya di Polda Metro Jaya ya. dan pesan Polda proses penyidikan Oke. terus disita mendapatkan penetapan penyerahan dari pengadilan negeri. Nah, oke baik. Nah kemudian yang poin B-nya Pak, prosedur dan kebijakan resmi UGM tentang kurikulum yang berlaku pada masa ini masih ada juga dokumennya di Polda. Kurikulum poin B, prosedur dan kebijakan resmi UGM. Dokumen D ya kurikulum yang berlaku pada masa yang bersangkutan studi salinan Ya, berupa hasil berwarna ini juga yang kami maksud sama dengan poin 6. Yang beberapa penggunaan istilah yang kami akan perjelas nanti pada jawaban baik. pada kesempatan jawaban majelis. Kemudian yang poin C-nya Pak, ijazah asli Deh, sudah ada penguasaan Polda. Itu ijazah aku dikejar. saat ini juga berada dalam penguasaan Polda Metro Jaya.
semua masih dalam proses sengketa ya Pak ya? Jadi semua dalam proses penyidikan dan disiaga sebagai barang bukti penyidik. Silakan Bu, saran Bu. Pihak termohon, proses penyidikan ini dimulai tanggal berapa Pak? Mungkin apakah ada keterangan resmi atau surat resmi proses penyidikan? Kami mengikuti SOP dan pelaksanaan gelar perkara naik ke tingkat penyidikan. Mungkin jawab nanti kami akan sampaikan dalam jawaban tertulis. Ada dokumen gelar perkara, menghadirkan pengembangan fungsi pengawasan, pengembangan fungsi hukum, dan ada notulen gelar perkara. Berikut pendapat masing-masing peserta dari unsur hukum, pengembangan fungsi hukum, fungsi pengawasan, kemudian pengawas penyidikan dan penyidik yang memaparkan detail kasus yang sama. Baik, termasuk kemudian pihak pemohon harus memberikan satu pembuktian dokumen resmi hal-hal yang dilibatkan dalam proses tersebut. Baik, nanti sekarang bersiap dengan baik. Aku ngelik lah. Pak, ada Fitri gak ada di situ tadi. Hajarnya ke majelis aja. Oh, Ma. Kemudian apakah itu memang semuanya masih dalam kawasan Polda? Karena saya kalau salah kemarin dapat baca berita Masa ya? ada bersangkutan. Jadi saya dapat berita itu dulu, tapi ini hanya pengumuman juga. Katanya ijazah sudah diberikan kepada Jokowi. Cukup yang gini aja sama. Memastikan bahwa Duitnya banyak, masalahnya kaya. Ya kan itu ini kan fakta persidangan ya, apa yang disampaikan menjadi fakta persidangan. Tadi dari pihak termohon sudah menyampaikan, tapi persatu sudah kita lakukan proses bahwa informasi yang diminta ini semuanya masih dalam penguasaan Polda Metro ya, tetapi sedang dalam proses sengketa apa Pak yang sedang berlangsung? Juga tindak pidana ya. Jadi jasa kerugian ya. Nah, berdasarkan undang-undang KIP juga pasal 17 kalau sedang dalam proses dikecualikan. Tapi nanti kami juga akan melakukan pemeriksaan lebih lanjut sebelumnya. Memang itu saat ini masih dalam penguasaan Polda Metro gitu ya. Ada lagi yang mau disampaikan? Silakan dari Pekon. Saya boleh bertanya. Silakan. Bahwa dokumen dan informasi itu kan sesuatu yang bisa digandakan. Iya, Beda dengan barang-barang yang enggak. betul. Bahwa asalnya dokumen yang kami minta itu adalah informasi publik, bisakah kami tetap mendapatkan minimal dari PBN salinan itu, walaupun yang salinan aslinya mereka berikan ke Polda, karena informasi itu tidak akan rusak walaupun digandakan dan tidak akan bisa dirusak, kan? Bagus di dalam kamar rumah dia nih, kamar tuh gelap, kamar Yang tadi tempat hasil jualan dari tuh. Sabar. pernyataan pihak UGMI sebagian besar menyatakan dikecualikan. Maka kita nanti prosesnya langsung masuk ke adjudikasi nih, melihat sejauh mana UGM mengecualikan informasi, karena nggak bisa serta-merta badan negeri lalu mengatakan ini rahasia, ini dikecualikan tanpa ada dasar hukumnya, tanpa ada hasil uji konsekuensi, ya. Maka nanti
kita akan lanjut ke tahap adjudikasi untuk UGM, ya. Dari pihak termohon ada yang ingin disampaikan, silakan. Dari KPU cukup, KPU RI, silakan. Saya ke termohon dulu. Polda Metro cukup. UGM masih ada yang ingin disampaikan, cukup. Cukup. KPU DKI, KPU Kota Surakarta, cukup. Silakan. Termohon. Ya, ini karena menyangkut keterbukaan informasi, kami punya kata yang menarik ini. Jadi ketika kami meminta pada UGM tanda terima, berupa acara tanda terima soal penyerahan pagar itu, UGM memang memberikan, tetapi hampir semua halaman itu di block out, hitam. Jadi semua jawabannya dalam bentuk di block out berita acaranya. Apakah ini benar-benar informasi yang terbuka gitu? Semuanya di block out. Itu yang dari mana? Dari UGM. UGM ya. Jadi UGM menerima berita acara serah terima. Kami minta datang dan dikirim, tapi semua tidak. Oh gitu, jadi dibilang terbuka juga tertutup semua ya. Gimana nih UGM? Cuma informasi ini dokumen yang kita. Iya, karena itu kan memang apa ya, apa namanya, dokumen sebagai bukti pengadilan gitu. Jadi kan memang dalam proses di APH gitu itu, ya kemudian kami menganggap bahwasannya gitu apa ya, itu sudah kewenangan dari apa APH. Jadi maka kemudian saya kira kami sudah berdekat baik ya untuk kemudian kan tujuan juga untuk memberikan gitu ya, tapi kemudian yang menurut kami itu apa layak untuk dikecualikan, maka kemudian mohon maaf Bapak itu kami blackboard, kami hitamkan gitu. Ya baik, jadi Karena itu dokumen bagian dari penyidikan di kepolisian. Kira-kira itu jawabannya. untuk UGM, saya perintahkan melakukan uji konsekuensi untuk semua informasi yang dinyatakan dikecualikan. Ya, kemudian pada persidangan berikutnya, UGM wajib membawa yang pertama hasil uji konsekuensinya. Saya kasih 2 minggu ya, dari sekarang. Kemudian siapa yang hadir dalam pelaksanaan uji konsekuensi itu. Jadi saya minta tidak internal UGM saja, harus melibatkan pihak luar, dalam hal ini perwakilan masyarakat, untuk melihat sejauh mana informasi yang menurut UGM dikecualikan itu memang lebih banyak mudaratnya daripada manfaatnya kepada publik. Ya. Kemudian yang kedua, pada persidangan berikutnya, UGM wajib membawa semua informasi yang disengketakan. Ya, majelis akan melakukan pemeriksaan tertutup sejauh mana informasi tersebut memang dikuasai oleh UGM. Semuanya ya dibawa. Ya. Kemudian untuk KPU RI, KPU DKI dan KPU Kota Surakarta sesuai hukum acara di Komisi Informasi, prosesnya masuk melalui mediasi dulu karena dinyatakan terbuka ya. Kemudian untuk KPU Kota Surakarta nanti silahkan terkait dokumen yang hilang nanti dibahas berdasarkan mediasi. Kalau tidak boleh kita masuk ke adjudikasi ya. Bukan yang hilang, yang dimusnahkan, yang sudah dimusnahkan. Ya. Kemudian untuk Polda Metro Jaya, saya mau klarifikasi sekali lagi nih. Keberatannya di tanggal 2 Oktober, benar ya? Tanggal 2 Oktober. ya, Kemudian sengketanya di 31 Oktober. Ya. Nah, Ibu, Polda Metro Jaya untuk waktunya tidak terpenuhi. Jadi prematur. Karena harusnya keberatan 30 hari. Ini masih 20 hari. Pihak pemohon sudah mengajukan sengketa, ya. Jadi nanti tahap selanjutnya adalah putusan sela. Tetapi pemohon bisa Aku gak tahu yang mana. Aku gak Jadi tahu ditujukan yang ke mana. Polda, boleh saja ditujukan ke Mabes Polri sebagai PP. Lalu aku yang ini Ya, aja. demikian ya. Ada lagi yang ingin disampaikan yang lain? Cukup? Silakan Pak. Awal persidangan dari pihak UGM mengajukan dokumen jawaban permohonan yang tidak ada surat, Lebih dekat Pak biar dengar. menggunakan surat dan Ada zombie nih. tidak ada tanda tangan. Iya. Tuh. Kami keberatan dan mohon Mampus. Mampus. tidak ada tanda tangan. Yang kedua, terkait dokumen Wih, yang satu hit. sebagai- Satu hit, cuy. Nah, kami Satu hit, cuy. Oh, bisa menunjukkan daftar dokumen apa saja.
jelek cuy. ijazah asli Jokowi, ataukah ijazah asli Jokowi itu dari Polda Metro Jaya meminta langsung dari Jokowi atau dari Iwan. Jadi perkembangan informasi seperti yang saya katakan. Tambah banyak cuy. Adek, mama WA abang apa bang? Dari Adek. WA mama. Nah, ini yang membuat Yes. apa yang disebutkan oleh Polda Metro Jaya bahwa itu masih dalam penyidikan sehingga sifat Kayaknya rahasia belum deh. menjadi katakan kalau memang ijazah asli itu dipegang oleh Jokowi. Sehingga daftar bukti itu sangat penting karena kalau hanya daftar bukti kan bagi kami bukan dokumen yang harus dirahasiakan. Terima kasih. Ya betul Pak. Jadi cuman persoalannya untuk Polda Metro Jaya sebenarnya tidak bisa lanjut karena batasan waktunya tidak terpenuhi ya. Nah sehingga nanti pada saat pihak pemohon mengajukan permohonan ulang, silakan dilakukan secara rinci apa yang dibutuhkan seperti tadi misalnya. Satu lagi Ya. soal pemusnahan dokumen negara, karena di dalam Undang-Undang Kearsipan itu ada aspek pidana, maka mengenai hal ini kami akan laporkan ke KPU Maksudnya. bahwa pemusnahan dokumen yang terkait dengan dokumen yang disebut sebagai ijazah dan lain-lain itu adalah tindak pidana yang akan kami laporkan. Ega. Nanti di mediasi, tadi kan pihak KPU menyatakan ini belum tahu nih, memang musnah atau lagi nggak ada nih gitu. Nanti mungkin mau dicari juga ya. Nanti baru pada saat mediasi silahkan dikomunikasikan kalau memang itu sudah dimusnahkan atau hilang, tidak ada berita acaranya, baru silahkan ambil tindakan hukum lainnya gitu ya. Jadi Ya. maaf, agak mungkin kita terlalu menjadi pemaaf ya. Mungkin Dimusnahkan. enam. Siap, baik. Ya. Baik, silakan. Jadi dari pihak termohon, berdasarkan surat yang diberikan oleh KPU Kota Surakarta, kalau memang dari pihak pemohon menyatakan akan mengambil upaya hukum lain, itu silakan saja. Kalau kami dari sisi kami kan kami hanya dari sisi keterbukaannya ya. Ya, mohon maaf, yang saya sependapat tadi dari ketua atau dari anggota dari itu ya. Saya kira penting untuk dirijit betul lagi sekarang apa yang harus dia bawa. Satu, berita acara, kalau itu ada pengusahaan, berita acara apa saja, siapa yang melakukan penilaian bahwa itu layak masuk dalam kategori musnahkan, karena kalau kita bicara di undang-undang Kearsipan termasuk itu ya, karena di situ selain durasi waktu harus juga jadi pertimbangan adalah penting urgensi dokumen itu berkaitan dengan kesejahteraan. Itu harus dilihat seperti berarti kan ada tim yang akan menyatakan bahwa ini layak. Jadi saya kira orang-orang yang terlibat itu harus kita lihat. Betul. Cuma kan saat ini prosesnya masih mediasi nih. Nanti silahkan di mediasi bapak-bapak mempertegas itu. Sejauh mana informasi yang bapak-bapak butuhkan, bapak ibu butuhkan dari pihak KPU, ya, baik KPU Kota Surakarta, KPU DKI dan KPU RI, ya. Silahkan nanti dibahas secara tuntas. Kalau ternyata tidak tuntas, kita akan lanjut ke adjudikasi, gitu ya. Ada lagi Pak? Jadi kemudian mempertegas, tadi kan pernyataan dari termohon Surakarta itu tidak adanya itu secara jadwal, ya kan. Tapi kalau dari jauh ini saya bacakan, sehingga pada tahun tersebut sudah musnah. Itu jadi kalau dari sini pernyataannya adalah memang faktualnya seharusnya tidak musnah. Tapi kalau dari pernyataan ini tidak seperti itu. Itu satu hal. Terus kemudian terkait tadi prematur, jadi gini, memang kami kan sebenarnya mengirim surat kepada semua itu bersamaan, dan kami sebenarnya berharap itu nanti sidang itu di KIP juga bisa Sekaligus, ya. tapi kan jawaban masing-masing lembaga itu Beda-beda. ya, dan terus kemudian yang Polda ini sebenarnya tidak di luar agenda kami, tapi karena dia menjawab tidak dalam pemaksaan tapi dalam pemaksaan Polda, maka kami berkirim surat ke Polda memang agak mundur. Iya. Jadi memang ini secara jadwal memang yang Polda itu kan, tapi mohon nanti misalnya kami terpaksa harus ajukan sengketa ke KIP, nanti ketika mediasi dengan KPU semua, kemudian adjudikasi dengan DPR, itu nanti mungkin harapan kami di jadwalnya itu bisa bersama-sama lagi. Ya. Jadi
nanti secepatnya kita agendakan untuk pembacaan putusan dengan Polda Metro. Setelah itu silakan ajukan permohonan informasi ulang ya. Ya, silakan. Untuk meminta waktu karena kami harus melakukan permohonan ulang dan sebetulnya juga ada masalah di kemana dirinya gitu ya. Untuk waktu biar tidak lama ya, karena saya ingatnya 10 tambah 7 keberatan lalu 30, apakah itu bisa dipersingkat? Jadi karena ini kan kasusnya sebetulnya sudah pernah dikirim. Makasih. Ibu kirim aja langsung ke Polda Metro ya Pak ya, sudah langsung nyampe ya. Kirimnya langsung ke Polda Metro aja. Terus nanti Jangan. oh ya dijawab Saja cepat direspon ya. Kemarin kan macetnya karena dikirimnya ke Mabes Polri. Ternyata PPID Mabes Polri yang punya tugas harusnya mendistribusikan ke Polda Metro tidak didistribusikan sehingga akhirnya harus menunggu. Jangan. Gitu, ya. Pada Kalau jamban ditujukan ke Polda Metro aku akan langsung direspon gitu ya. Itu ya Bu ya. Mungkin bisa dipastikan kami kirimnya ke mana, ke alamat email atau ke ini? Nah, nanti boleh ditanya. Oke. Iya. Ya, baik, Mas. Jadi jangan keliru ya, tujuan surat PID, kemudian untuk keberatan ke atas PID Polda Metro ya. Oke, lagi? misalnya nih, saya khawatirnya nanti dari Polda Metro jawabnya lama. Sementara kan ini persoalannya sebetulnya sudah terlalu berlarut-larut. Iya. Penjadwalan kalau misalnya jawabannya nanti tidak memuaskan, apakah kami harus menunggu hampir 1,5 bulan lagi gitu loh untuk bisa mendaftarkan sebagai sengketa? Karena setahu saya sempat mempelajari aturan-aturan di sini bahwa sebetulnya untuk kasus walaupun dia itu disimpan untuk disita untuk perkara seperti itu karena dia adalah informasi publik maka bisa didapatkan. Makanya ini nanti antara UGM dan Polda Metro ini semoga salah satunya memberikan informasi yang kami mohon. Kemudian juga ada pertanyaan kenapa Polda hanya meminta kepada UGM karena masyarakat itu ribut dengan kontroversi sekarang itu kan karena ijazah itu sudah digunakan di KPU. Jadi sebetulnya bisa divalidasi juga apakah yang ada di KPU nanti sama dengan yang di UGM. Jadi saran saya juga ini saya nggak kenapa yang minta apakah juga ada dari KPU saya nggak tahu. Nah itu silakan Ibu kalau ingin bertanya ke Polda juga boleh saja. Kami butuh informasi kenapa apakah hanya diminta dari UGM atau dari institusi lain itu silakan ya kalau butuh informasinya ya. Dan biasanya kami beberapa kali sidang dengan Polda juga kalau langsung tujuannya biasanya responnya cepat gitu. Ini mungkin hanya karena memang bukan salah juga, memang dibolehkan ke PPD utama, cuman dari Polda Mabes Polri-nya yang tidak kemudian mendistribusikan dengan cepat gitu ya. Oke ya. Baik ya, cukup ya dari pihak semua cukup ya. Ya, dengan demikian sidang Komisi Informasi Pusat untuk register UGM akan dilanjutkan dengan adjudikasi. Kemudian untuk KPU RI, KPU DKI Jakarta dan KPU Kota Surakarta dilanjutkan dengan proses mediasi. Dan untuk Polda Metro Jaya akan dilanjutkan dengan pembacaan putusan, ya, putusan selah. Ya, dengan demikian sidang Komisi Informasi antara Leoni Lydia dan kawan-kawan terhadap Universitas Gadjah Mada, Komisi Pemilihan Umum RI, Komisi Pemilihan Umum DKI Jakarta, Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta, dan Kepolisian Daerah Polda Metro Jaya pada hari ini Senin 17 Oktober, pada hari ini Senin 17 November 2020. Ini udah jawabnya lama, 1 bulan baru dijawab. Jawabannya nggak sinkron dengan RI. baru aja main. Komisi Pemilihan Umum nomor 1351 itu apa coba? Saya mau dengar bunyinya apa? 1351 itu bunyinya apa?
keputusan KPU nomor 1351 terkait informasi yang dikecualikan adalah dokumen pendaftaran calon yang merupakan formulir yang bersyaratkan dalam proses pencalonan karena mengandung unsur-unsur data-data pribadi bakal calon. Dan untuk capaian kepentingan publik untuk membuka informasi dan sebagian informasi tersebut dapat berupa menghitamkan. Kan ada tuh poin tambahannya berupa menghitamkan. Berarti kan bisa dibuka, cuma menghitamkan informasi yang berisi informasi dikecualikan. Kemudian informasi mengenai pihak atau lembaga yang melakukan legalisasi terbuka atau tertutup. Yang melakukan legalisasi terbuka. Kemudian tanggal dan nomor agenda masuk nomor ijazah ke KPU saat proses pendaftaran. Kemudian dari pertanyaan ini itu kan sudah sesuai dengan CRA-nya buku agenda kami musnah itu sesuai dengan chapter retensi arsip buku agenda. Masa retensi penyimpanan hasilnya berapa lama? Kalau buku agenda sesuai dengan PKPU 17 tahun 2023 itu 1 tahun aktif, 2 tahun inaktif. Tidak, Sir. 1 tahun penyimpanan arsip, 1 tahun. Yakin? Ya, buku agenda. Kan agenda kan harusnya mengacu ke undang-undang arsipnya itu minimal 2 tahun loh. Minimal. Masa sih 1 tahun arsip dimusnahkan? Mojong harap tenang ya. PKPU-nya KPU RI yang mestinya merujuk pada CRA. PKPU nomor berapa coba? Aku skip ya. Jadi kemudian ya ini Gak ketemu ini guys. PKPU-nya tahun 2023 loh. Ini baru tahun 2000, ini baru berlakunya 2023 nih. Masih PKPU baru sih. Jadi saat ini udah nggak dikuasain lagi nih, udah nggak punya nih dokumennya. Udah nggak dikuasain. Lalu informasi hasil verifikasi keabsahan ijazah yang dilakukan oleh KPU? Tanggung jawab telah dituangkan dalam surat KPU keputusan KPU nomor 270/08 SK 5/2005 tentang penempatan nomor urut calon wali kota. Lewati gue. Ini terbuka atau tertutup? Terbuka. Terbuka. Silakan nanti sekali lagi. Yang dari Surakarta sudah pernah membaca Undang-Undang Nomor 14 secara keseluruhan? Belum? Baik. Tadi kan terkait ada info mengenai ada yang dihapuskan ya. Betul ya? Yang sudah dimusnahkan. Baik. Itu dokumen itu kalau melihat daripada ketentuan, kalau melihat dari ketentuan itu kan baru terbit tahun 2023, betul ya, PKPU. Jadi kalau dokumen itu kalau dihitung dari 2025 ini masih dimungkinkan masih ada, betul ya? Ini kan 2025. Untuk tahun berapa itu? Iya, itu kan baru terbit 2023. Apakah pada saat itu langsung diinventarisir bahwa seluruh dokumen itu dimusnahkan gitu? Yang Pada saat itu? iya, Tahun 2005? ada keputusannya. Maksudnya mana-mana, apakah itu langsung kewenangan dari unit terkait? Mungkin tidak mengetahui yang mulia kalau pada saat itu. Pada saat dimusnahkan. Jadi kalau sesuai dengan CRA-nya itu musnah gitu ya. Jadi tidak sesuai CRA-nya, kami menjawab sesuai jadwal retensi arsip. Tapi apa ya, tidak bisa dipastikan itu memang musnah atau masih ada? Ya kami tidak mengetahui, tidak dalam penguasaan kami lagi. Saya ulangi lagi, bagaimana tidak diketahui? Ketika itu musnah kan ada berita acara pemusnahan, ada inventarisir, kan? Begitu ya, Bapak dari KPU RI. Kalau pemusnahan itu kan tentunya tidak serta-merta itu kewenangan langsung.
pasti ada usulan mana yang mau dimusnahkan. Ya, walaupun memenuhi kriteria, karena akan dipilah walaupun secara usia dokumen memenuhi syarat, tetapi secara prioritas mungkin ada pertimbangan. Mungkin perlu diteliti lagi di pedoman, apalagi 2023. Iya, mungkin majelis, jadi PKPU yang kami sampaikan tadi adalah PKPU nomor 17 tahun 2023. Iya. Tapi sebelum itu ada PKPU Ya, terkait dengan pemusnahan. Penggunaan pesawat tanpa awak pun menjadi semakin sulit. Kondisi yang mengubah bagian depan drone menjadi seperti neraka. Drone membantu evakuasi dan rotasi serta logistik. Saat ini sebagian besar tentara meninggal saat rotasi. Setiap jenis pengiriman mengandung resiko besar. Jadi karena lebih sering menggunakan drone, akibatnya para komandan memaksa prajurit untuk menghabiskan waktu berminggu-minggu di garis depan dan juga disebut sebagai garis nol tanpa rotasi. Biasanya selama rotasi, sebuah mobil bergerak sejauh 5 hingga 6 km dari posisi. Tentara harus berjalan kaki sepanjang sisa jalan dan bersembunyi di medan dari drone. Itu menciptakan masalah bagi moral. Seorang prajurit infanteri yang pernah berada di posisi nol dalam sebuah lubang selama 60 hingga 165 hari tidak akan kembali ke sana. Demikian dikatakan oleh Mikola Bielisko, peneliti di Institut Nasional Ukraina untuk Studi Strategis dan Analisa di Camber Life Initiative Center. Mereka yang terluka menghadapi kondisi yang paling sulit. Ini karena pesawat tanpa awak secara kritis merusak pengobatan dan evakuasi garis depan. Darina, seorang ahli anestesi dari Badan Latih Jiwa Tentara Ukraina, mengatakan saat ini seorang prajurit yang terluka seringkali harus berjalan di gendong atau bahkan merangkak hingga 5 km dari posisinya hingga tiba di titik di mana kendaraan evakuasi lapis baja dapat menjemputnya. Kemudian kendaraan evakuasi itu harus melewati gerombolan drone Rusia yang dapat mencapai jarak 20 hingga 40 km dari posisi garis depan. Yang mana? Astagfirullah. Drone juga memaksa petugas medis tempur Ukraina untuk memindahkan titik-titik medis mereka lebih jauh dari garis depan. Ini berakibat memperpanjang waktu yang dibutuhkan untuk menstabilkan korban yang terluka. Tentara yang terluka harus tetap di posisi mereka selama berhari-hari atau bahkan berminggu-minggu menunggu evakuasi, yang terkadang ini dilakukan oleh sistem pembuat darah. Ketidakmampuan mereka menjangkau korban luka telah memaksa petugas medis tempur Ukraina beralih ke lawan medis tinggi. Mereka menggunakan drone Mavic untuk berkomunikasi dengan tentara yang terlantar. Dalam video, mereka dapat melihat bagaimana tornitor dipasang. Kemudian petugas dapat menghubungi rekan-rekan prajurit dari yang terluka dan mengarahkan mereka cara membantunya dengan benar. Drone juga berguna untuk mengirimkan obat-obatan yang diperlukan ke posisi-posisi tersebut. Drone juga membuat kehidupan jauh lebih berbahaya bagi pilot yang menerbangkannya dari belakang garis depan. Sekat, seorang tentara Ukraina, mengatakan dulu dia bisa merokok dengan aman di zona 10 km dari garis kontak. Sekarang mereka tidak bisa memasuki zona itu tanpa sarapan. Semuanya dulu. Aktif sudah menjangkau hingga 15 km, jadi harus ekstra hati-hati. Untuk saat ini, katanya belum ada perbaikan cepat terhadap zona pembunuhan yang diciptakan oleh pesawat tak berawak. Belum ada doktrin tentang bagaimana membangun pertahanan berlapis ketika pasukan infanteri di garis depan sangat sedikit dan musuh sedang melakukan infiltrasi. Di saat yang sama, musuh memutus koneksi antara garis depan dan belakang serta secara aktif melumpuhkan operator drone di garis depan. Jadikan sahabat Jakarta informasi yang bisa kita sampaikan untuk kesempatan kali ini. Sampai jumpa di kesempatan yang berbeda. Tetap semangat dan jaga kesehatan. Salam, fly with the world, fly like the Falcon.
channel paralelnya. Kemarin, pada Selasa 18 November, kota Voronezh, yang merupakan ibu kota provinsi Voronezh, Rusia, dikabarkan dihujani menggunakan 6 unit Atacms HIMARS oleh pasukan Ukraina, di mana kemudian pihak Rusia mengklaim berhasil mencegat semua rudal Atacms Ukraina yang ditembakkan ke arah Voronezh. Video ini menunjukkan bagaimana perang bintang terjadi di langit Voronezh, di mana rudal Atacms HIMARS Ukraina dicegat oleh rudal Sis-Sanut S-400. Hoi, udah hoi. Kemudian pagi-pagi, Rusia membagikan foto reruntuhan rudal balistik Atacms yang jatuh di wilayah Voronezh. 100% para pengamat perang Rusia Ukraina setuju bahwa itu adalah selongsong dari rudal Atacms jarak menengah yang punya jangkauan antara 150 sampai 300 km. Pihak Ukraina sendiri juga mengonfirmasi bahwa pada Selasa 18 November, mereka menembakkan Atacms HIMARS untuk menargetkan target di wilayah internal Federasi Rusia. Dan tadi siang, yaitu Rabu 19 November, Rusia kemudian merilis video yang menunjukkan bagaimana Iskander M menghantam 2 unit kendaraan Tempur 5 yang diduga digunakan untuk meluncurkan Atacms HIMARS ke kota Voronezh. Kita simak dulu full videonya. Hah? Itu kan Dalam narasi asli video ini, dikatakan kemarin, tak lama setelah serangan Atacms HIMARS di Voronezh, pasukan Rusia berhasil menemukan lokasi dari 2 kendaraan peluncur HIMARS yang meluncurkan Atacms itu. Hal ini berdasarkan perhitungan dari radar counterparty yang memperkirakan dengan sangat akurat posisi kendaraan HIMARS dari trajektori Atacms di Voronezh. Kemudian ditemukanlah 2 kendaraan HIMARS di desa Volosna Balaklia yang ada di provinsi Kharkiv. 2 titik panas inilah 2 HIMARS itu. Ketika di zoom in, HIMARS ada di atas dan di bawah. yes. Dan yang di tengah adalah kendaraan supportnya. Terlihat kemudian 2 kendaraan HIMARS ini bergerak. Kemudian di titik ini, terlihat keduanya masuk ke dalam area pepohonan rudal. Kemudian, sedikit Iskander M datang dengan sangat presisi ke tempat HIMARS tadi Apanya bersembunyi. yang keras? Gini doang. Letupan kembang api kemudian terlihat, yang menandakan ada sesuatu yang meledak dan terbakar. Memang tidak keras. Titik biru di akhir video adalah Memang yang keras, dikatakan Coach. muncul tak terkendali dari titik hantaman Iskander, di mana kemungkinan itu adalah stok MLRS yang tersisa di tabung peluncur HIMARS. Walau dari sudut pandang ini kita tidak bisa memastikan apakah itu HIMARS atau bukan. Namun penggunaan Iskander dan juga letupan besar setelah hantaman menjadi indikasi yang kuat bahwa itu memang HIMARS. Kemudian kami ingin mengucapkan terima kasih kepada Om Ahmad Hamasa dan Om Ih, Abdullah padahal dikit untuk lagi. support melalui Samaria pada Jumat 9 September kemarin. Terima kasih banyak untuk ini itu. Itulah iklan yang menghilang. Support seperti ini yang menjadikan kami Bismillah, pasti Anda bisa. berdua luar biasa. Dan mungkin kurang lebih seperti itulah. Ya. Bagaimana sekali lagi, HIMARS takut di tanah. Skip ya, aku skip. Sobat udah. mengenai perang Ukraina dan Rusia dan kekuatan militer pasukan Rusia karena menunjukkan kemajuan cukup signifikan di front Zaporizhia, Ukraina Selatan dengan merebut kendali atas beberapa pemukiman kunci dalam beberapa hari terakhir. Situasi ini digambarkan sebagai sesuatu yang kritis oleh para analis militer di tengah upaya Moskow untuk memperlebar garis depan serangan menjelang musim dingin yang akan datang.
Menurut pernyataan dari Kementerian Pertahanan Rusia, pasukan mereka kini telah maju hingga 30 km di sepanjang front yang relatif luas di Zaporizhia dan wilayah tetangga mereka, Dnipropetrovsk, sejak akhir Juni lalu. Pada 16 Desember kemarin, Moskow bahkan mengklaim menguasai 2 pemukiman baru. Sementara Komandan Tertinggi Ukraina, Oleksandr Syrskyi, mengkonfirmasi bahwa Ukraina telah melakukan penarikan pasukan dari 5 desa di utara kota Kulyaipo akibat tekanan intensif Rusia yang terus-menerus. Ini adalah eskalasi terbaru dalam ofensif yang telah berlangsung sejak musim dingin lalu, di mana Rusia berhasil menguasai hampir 75% wilayah Zaporizhia. Peta kontrol teritorial menunjukkan bahwa Rusia kini mengendalikan hanya sekitar 19% wilayah Ukraina secara keseluruhan atau sekitar 115.000 km persegi. Di Zaporizhia saja, Ukraina masih harus mempertahankan sekitar 7.000 km persegi, termasuk kota Zaporizhia yang berpenduduk lebih dari 700.000 jiwa sebelum perang. Dan kemajuan Rusia ini mengancam untuk mengapit garis pertahanan Ukraina di seluruh oblast Zaporizhia yang sangat potensial untuk membuka pintu bagi serangan balik pada tahun 2020. Dari tim independen menyoroti bahwa taktik Rusia menggunakan terobosan sempit tapi dalam hingga 15 km dari titik lemah pertahanan Ukraina, serupa dengan strategi klasik yang digunakan di Donetsk, Pokrovsk dan Zaporizhia. Wilayah ini dikenal sebagai Baikpol atau ladang liar dalam sejarah Ukraina, pernah menjadi basis para kosak Zaporizhia dan kini menjadi perang modern yang sangat brutal. Di sisi lain, Ukraina menghadapi tantangan logistik dan cuaca yang memburuk yang melemahkan posisi mereka, karena pasukan kalau nggak ada logistik juga tidak bisa memenangkan perang, Pak. Tidak ada pasukan makanan, tidak ada pasukan amunisi, ya gimana mau bertarung. Serangan drone Rusia baru-baru ini menargetkan kota Zaporizhia, merusak bangunan sipil dan infrastruktur. Meskipun Kiev mengklaim bahwa mereka menembak jatuh sebagian besar serangan drone dan rudal tersebut. Sementara hingga saat ini upaya diplomatik untuk meredakan perang ini masih mandek, di mana Putin dalam pertemuan dengan komandan militer pada Oktober lalu menyatakan bahwa pasukan mereka telah merebut hampir 5.000 km persegi sepanjang 2025 sambil menegaskan inisiatif strategi penuh di medan perang. Dan negosiasi damai yang didorong oleh Paman Gober sejak awal 2025 tampaknya masih belum membuahkan hasil. Jadi bagaimana menurut kalian mengenai update terbaru front Zaporizhia di mana Rusia terus-menerus bergerak maju nih? Silakan komentar dan baku hantam kalian di kaki. Oppo X9 Series hadir dengan desain kamera terbaru yang memiliki teknologi 120 kali super zoom dan 200 megapiksel Hasselblad telefoto. Ini yang menjadi desain yang elegan. Jadikan Oppo Find X9 smartphone super canggih dengan tampilan paling memukau di kelasnya. Oppo Find X9 Series with Hasselblad telefoto. Kita makan ya bang? Kita makan ya? Kita makan yuk, kita latihan yuk. Ayo, latihan. Yang gitu, setengah jam jadilah kita keliling-keliling. Biar Rina itu harus setiap hari seminggu. Coba makan nasi ya? Apa ya? Ayo, dulu makan dulu. Makan dulu. Ya, dan sampai segitu aja, bye-bye.